Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara. Kita ketemu lagi di acara Embun Surgawi. Hari ini saya mengambil tema yaitu serahkanlah pada Tuhan. Diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Marilah sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus. Makasih Tuhan, pada saat kami merenungkan firman Tuhan, belajar bersama-sama, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan juga semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang diberikan anugerah, kesempatan untuk mendengarkan firman ini. Berkati Tuhan acara ini, berkati semua yang mengambil bagian dengan berkat pimpinan Roh Kudus sehingga semuanya berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ingin bertanya apa yang kami serahkan pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan. Amin. Sekali lagi dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi pada waktu kita menyerahkan kekhawatiran kita, Ia akan memelihara kita. Bahkan di dalam Mazmur 37 ayat 5, kalau kita menyerahkan, maka Tuhan akan bertindak. Belum lama ini kita bersama-sama merayakan hari Natal, ada beberapa tokoh yang takut, yang cemas, mungkin bingung, seperti Yusuf, Maria, dan juga orang-orang Majus dan gembala. Tetapi puji Tuhan, ia mau menyerahkan itu semua kepada Tuhan, sehingga dengan keberanian, ketenangan, terus bisa maju, mentaati rencana Tuhan, aturan dari Tuhan dan kehendak Tuhan, sehingga mereka beruntung, mereka berhasil. Kecuali kalau mereka menyimpang. Jadi hati-hati, pada waktu berhasil atau beruntung pun dia harus tetap waspada, berjaga-jaga selama di dunia ini. Dan suatu waktu memang ada peringatan kepada orang-orang Majus bahwa nanti pulang ia harus memilih jalan yang lain, bukan jalan yang waktu ia berangkat. Karena kalau ia menurut perintah Tuhan, maka ia akan luput dari ancaman Raja Herodes yang begitu kejam. Nah, itulah apa yang perlu kita serahkan kepada Tuhan, yaitu kekhawatiran kita. Dengan kata lain, bisa kegelisahan kita, kecemasan kita, ketakutan kita, galau kita, kebingungan kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan janjinya akan kita nikmati, yaitu akan memelihara, akan bertindak, memberi jalan keluar kepada kita. Tentu harus selalu ingat akan firman Tuhan. Sebab dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan bahwa firman Tuhan disimpan di dalam hati, maka kita jauh dari dosa. Jadi saya teringat akan lagunya, yaitu bahwa dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu ya Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Jadi kita harus pegang firman Tuhan, harus kita hafal, dan jangan sampai kita menyimpang. Seperti contohnya yaitu pada waktu firman disampaikan kepada Yosua dan Kaleb, yaitu kuatkan dan teguhlah, jangan sekali-kali menyimpang, supaya engkau hidup berhasil dan beruntung. Dan memang akhirnya janji itu ditepati, mereka dapat menghasilkan, mereka dapat beruntung. Nah, karena dia mau menyerahkan kepada Tuhan. Walaupun menghadapi kerajaan-kerajaan begitu besar, pasti tawar hati dan lain-lain, tetapi itu semua diserahkan kepada Tuhan. Demikian juga Abraham menjadi contoh bagi kita dalam menyerahkan anaknya. Kemudian kita lihat bahwa ada banyak contoh-contoh yang lain, seperti Daud menyerahkan juga segala dosanya dan persoalannya dengan bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan pada Tuhan, dan selalu memberikan jalan keluar. Nah, tapi ada juga yang gagal dalam kehidupannya karena ia tidak menyerahkan kepada Tuhan, karena takut akan masa, seperti Harun ataupun Pilatus, dan juga seperti Petrus juga, karena ada kebimbangan sehingga ia tenggelam ataupun menyangkal Yesus. Nah, tetapi puji Tuhan ada Yosua, ia berkata bahwa ia menyerahkan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Juga semua anak-anak buahnya menyatakan bahwa sekarang ini kami ingin beribadah kepada Tuhan. Itulah contoh yang luar biasa bagi kita,
bagi keluarga. Kiranya ayat itu dapat menguatkan kita. Apalagi seperti Maria ya, ia berkata bahwa akulah hamba, maka jadilah sesuai dengan perkataan itu. Jadi pada waktu kita mau sanggup menyerahkan, kita perlu sebagai hamba dan Tuhan sebagai atasannya, sehingga kita dapat mengikuti kemauan dari atasan itu. Itu menjadi contoh yang baik. Termasuk saya kagum atas perwira Romawi juga demikian. Pada waktu ia menyerahkan dan ingat kata hamba, dia pernah sebagai hamba, ada atasan, dia harus taat kepada atasannya, dan sampai ia mencetuskan iman yang luar biasa yang dipuji oleh Yesus, yaitu hanya satu kata saja Yesus ucapkan, atasan saya, maka hambanya akan sembuh. Demikianlah pentingnya kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan berjanji memelihara, Tuhan berjanji akan bertindak, dan ini sudah menjadi kenikmatan pengalaman hidup kami juga. Mari kita simak lagu Serahkanlah pada Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah segala beban susahmu pada kaki Yesus, letakkanlah. Tak pernah dia janji salurkan panas, tak pernah dia janji hanya ada hujan, tapi dia janji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka.